Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hanafijal. Tribuners, dalam bincang olahraga kita pada malam hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah turnamen bola basket ya. Nah, ini kita sudah menghadirkan Bung Nico Cornelius. Beliau ini adalah Project Manager Palembang 3x3 Basketball Tournament. Beliau sudah beberapa kali hadir di podcast kita. Halo, Bung Nico, apa kabar? Baik, siap. Ya. Seger ya, Segar. sebagai seorang pelatih basket di Palembang ya. Betul. Juga sempat jadi pelatih basket di PON ya. Betul. Luar biasa ini. Masih muda, punya pengalaman yang luar biasa. Siap. Sekarang kita akan ada event besar ini di Palembang. Gina bisa cerita ini bagaimana event ini bisa digelar dan seperti apa nantinya? Jadi terima kasih. Saya selaku project manager dari event ini. Ke depan nanti di tanggal 1 sampai dengan 6 September 2025 itu Palembang menjadi salah satu tuan rumah kejuaraan bola basket tingkat nasional. Tingkat nasional. Yaitu khususnya di cabang bola basket 3x3. Jadi nanti kita akan ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 3, dilanjutkan dengan tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Di mana kegiatannya? Kegiatan pertandingan 3x3 ini akan berlangsung di Palembang Square Mall. Palembang Square Mall. Yes, tepatnya di main atrium yang ada di tengah. Jadi nanti kita akan taruh desain lapangan di sana. Nanti pertandingannya itu akan dilaksanakan di tengah-tengah atrium PS Mall. Wah, ini sebagai event nasional ya. Tapi ada dua part ya. Part pertama itu khusus klub-klub lokal. Jadi part pertama itu kita buat sebagai pre-event atau meningkatkan animo masyarakat dulu, khususnya masyarakat di Sumsel, terkhusus di Kota Palembang. Jadi kita sudah mengadakan pertandingan 3x3 itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Itu kita punya 4 kategori, yaitu di kelompok usia 12 tahun, kelompok usia 14 tahun, kelompok umum atau klub. Dan yang terakhir ada antar instansi. Jadi di tanggal 1 sampai 3 itu mereka akan bertanding lebih dulu gitu. Terus dilanjutkan sirkuit nasional 3x3 itu yang tadi saya sempat singgung di tanggal 4 sampai 6. Itu ada kelompok umur 16 tahun dan kelompok umur 18 tahun putra dan putri. Jadi kelompok umur 16 sama 18 tahun. Ya. Kita bahas lokal dulu lah. Ya. Lokal ini karena ini Palembang ini Bung Nico ini sudah beberapa kali ya menggelar event ini dan selalu rame, animonya besar. Nah, gimana dengan pesertanya sampai saat ini? Karena tinggal beberapa hari lagi ya. Betul. Untuk sekarang kita sebenarnya udah close registration, soalnya kuotanya itu cepat sekali. Jadi kemarin begitu kita launching, teman-teman penggemar basket di Kota Palembang itu langsung segera daftar. Kita juga sempat memberikan informasi via Tribun, jadi banyak sekali orang-orang yang langsung daftar gitu. Terus event ini juga adalah kelanjutan dari event tahun lalu. Jadi tahun lalu kita udah pernah buat, tapi di tahun lalu kita pernah buat di OP Mall gitu. Jadi event ini adalah seperti rencana kita di awal, karena kita pengennya Palembang khususnya itu selalu bisa menggelar event-event bagus, khususnya sport event gitu. Jadi ini adalah sebuah event yang berkelanjutan, dan tahun ini kita memilih PS Mall untuk menjadi tempat pelaksanaan Palembang Basketball 3x3 volume 2. Nah, pesertanya sudah memang dibatasi ya jumlah peserta? Pertama kita membuka 10 tim untuk per kategori. Tapi surprisingly sampai dengan kita nutup pendaftaran itu total mungkin kita sampai 50 tim lah di acara yang untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Dan yang di tanggal 4 sampai tanggal 6 itu juga kita udah mengantongi lebih dari 50 tim. Jadi kalau di total ini bisa 100 lebih lah tim yang terlibat. Luar biasa ya. Jadi gitu. 1 sampai tanggal 6 ya. Jadi 3 hari lokal, 3 hari nasional. Yes. Itu pertandingannya
Wah, pasti akan ketat ya dengan banyaknya peserta. Betul. Jadi kita itu akan mulai dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Ya, nanti pertandingan terakhir itu akan selesai pada pukul setengah 10 malam atau 21.30 malam. Maraton jadi. Yes, betul. Jadi buat Tribuners, teman-teman yang dengerin podcast, yang lihat ini, jangan lupa datang ke PS Mall, nonton 3x3, nonton pertandingan bola basket yang sangat menarik dan rame lah pasti. Iya. Oke, ini lokal, jadi sudah kelihatan betul bahwa pesertanya minatnya luar biasa ya, lokal sampai 50 tim untuk lokal itu ya tinggi ya. Ini juga mungkin mereka ini dari apa panitia dan harusnya si pengurus Perbasi ya, bisa memantau ini untuk melihat talenta-talenta lokal ya, yang bisa dibina sebagai atlet basket Sumsel atau Palembang atau Sumsel gitu ya. Betul. Jadi untuk di event nasional ini pun peserta yang totalnya 50-an lebih tim itu juga ada yang berasal dari Sumsel, ada yang berasal dari luar Sumsel. Jadi partisipasi keterlibatannya itu mulai dari Medan, Padang, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung. Jadi kenapa event itu disebut event nasional? Karena memang peserta yang datang atau yang berpartisipasi itu memang dari banyak provinsi, terutama provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Iya, khusus Sumatera ya. Yes. Apa ada tamu dari Jawa? Sementara ini sih kayaknya belum ada. Belum ada. Memang yes. Jadi untuk informasi, sirkuit nasional ini berlangsung di 5 kota. Oh, gitu ya. Yes. Jadi di Sumatera ini ada 2 kota sebagai host, yaitu 1 Batam dan 2 Palembang. Oh, Batam. Ya, nanti di Jawa itu mereka akan main di Semarang. Terus di Kalimantan mereka akan main di Pontianak. Terus untuk wilayah timur mereka akan main di Lombok. Jadi nanti pemenang tiap seri itu akan bertanding di Grand Final itu di Jakarta rencananya pada bulan November nanti. November ya. Nah, untuk event nasional yang di pertandingan tanggal 4 sampai tanggal 6 itu ya, pesertanya itu, kualifikasi pesertanya itu seperti apa? Kalau kualifikasi peserta itu yang pertama jelas karena ini kelompok usia, mereka adalah anak-anak yang masih dalam range usia tersebut. Gitu. Terus juga biasanya untuk peserta itu akan direkomendasikan oleh perbasinya masing-masing. Jadi artinya biasanya peserta-peserta itu sudah melalui seleksi dan tahap-tahap seleksi itu yang ada di daerahnya. Jadi nanti mereka ketika di sini itu sudah dikirim tim-tim yang terbaik lah, yang akan juga karena mereka juga mewakili nama daerahnya kan gitu. Artinya memang ini betul-betul atlet-atlet yang potensial ya. Pasti pertandingannya akan seru dan ya sangat ketat ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya selalu ramai dan seru ya. Harusnya yang sekarang itu semakin ramai ya, karena kita kepanitiaan juga merasa tertantang untuk menjadi host atau untuk membuat event nasional ini sukses. Kita juga membawa nama baik dari Kota Palembang, sehingga kita berusaha menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan semua keperluan prasarana dan prasarana yang baik untuk teman-teman kita pencinta basket atau pemain-pemain basket yang datang dari luar Sumatera Selatan. Artinya event ini juga dipantau oleh PB ya? Yes, betul. Event ini memang salah satu kalender dari Perbasi Pusat atau induk organisasi tertinggi bola basket untuk meningkatkan minat dan prestasi khususnya di bidang 3x3 dari grassroots, dari paling bawah. Gitu. Jadi kenapa kita juga terpilih gitu menjadi tuan rumah itu karena untuk di Pulau Sumatera yang memiliki banyak provinsi ini mereka butuh wadah gitu. Dan sementara ini kemarin sampai dengan kita terakhir itu yang siap itu salah satu provinsi yang siap untuk menjadi tuan rumah itu Kota Palembang. Palembang. Kemudian selanjutnya setelah ini nanti akan ke Batam? Batam sudah. Oh, Batam sudah. Batam sudah. 2 bulan lalu itu sudah ada di Batam dengan animo yang cukup luar biasa juga gitu. Ya kita tidak ikut
karena kita fokus anak-anak Sumsel fokus untuk menyiapkan event yang di tempat kita ini. Jadi nanti tim-tim yang Sumsel itu bertandingnya yang di seri Palembang. Oh iya. Nah, kita juga pengen tahu nih, karena dia sifatnya sirkuit nasional ya. Jadi diikuti oleh tim-tim dari Sumatera gitu ya. Nah, hasil dari sirkuit ini seperti apa nanti yang bisa lolos ke babak berikutnya? Iya, nanti di tiap sirkuit ini akan juara dan runner up-nya itu punya peluang untuk bertanding di grand final. Oh, juara dan runner up. Yes, juara dan runner up itu putra putri betul. Akan punya kesempatan bertanding di nasional di grand final. Sementara ini sih grand finalnya rencananya ada di Jakarta. Iya. Ada pada bulan November nanti. Jadi kita benar-benar mengharapkan tim-tim terbaik itu untuk benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena ini sebuah kesempatan yang langka, yang tidak sering terjadi. Jadi kita berharap semua tim yang datang itu maksimal dan berusaha memberikan pertandingan yang terbaik. Iya. Nah, kalau boleh tahu juga ini sebuah kompetisi pasti ada yang ingin dicapai atau ingin dikejar oleh para tim ya, para pesertanya untuk hadiah paling tidak misalnya hadiah selain dia peringkat ya nasional dan peringkat juara dan up ke nasional ya. Nah, ke grand final maksudnya. Nah, hadiah kita seperti apa? Kalau untuk hadiah selain tiket ke grand final, para peserta nanti juara 1, juara 2 dan juara 3 itu juga akan mendapatkan uang tunai. Ya, atau uang pembinaan yang akan diberikan untuk peserta yang juara. Terus jadi yang lokal juga seperti itu, yang tanggal 1 sampai tanggal 3 juga seperti itu. Akan jumlahnya ya total puluhan juta rupiah ya untuk semua pemenang yang akan berlaga di kompetisi tersebut. Nah, sebagai manajer proyek ya, bagaimana persiapan kita sebagai host ya di Palembang ini? Sampai dengan sekarang mungkin kurang lebih udah 80%. 80%. Kita tinggal finalisasi saja nanti, tinggal dengan pihak-pihak terkait. Rencananya nanti H-2 itu kita akan mulai loading perlengkapan dan lain-lain itu di venue. Karena seperti yang kita tahu, Track3 ini lapangannya itu plug and play atau bisa dilepas pasang gitu. Jadi jadi nanti kita akan melakukan pemasangan lapangan itu di H-2. Ya, jadi sekitar tanggal 30 Agustus itu semuanya sudah siap. Tinggal kita peserta juga udah melakukan technical meeting. Jadi tinggal menunggu hari-hari pertandingan aja sih sebenarnya gitu. Gitu ya. Berapa lapangan disiapkan? Kalau untuk nanti itu hanya satu lapangan. Cuma satu lapangan. Hanya satu lapangan. Jadi semuanya terpusat di lapangan itu. Dan kita juga udah setting lapangan itu ada di tengah-tengah gitu. Jadi dari semua angle itu bagus untuk bisa disaksikan. Pasti seru ya, karena semua mata pasti tertuju ke sana ya. Betul. Nah, hal-hal lain mungkin ada hambatan-hambatan atau tantangan yang coba dihadapi panitia mempersiapkan event ini? Iya, kalau hambatan itu pasti ada, terutama karena ini juga mungkin event Track3 pertama yang bertaraf nasional. Yes, yang kita bisa kerjakan atau coba kita maksimalkan kesempatan ini. Jadi ya semuanya kita coba upayakan yang terbaik. Tapi ya kita terus berupaya maksimal dalam segala hal. Seperti yang saya sampaikan, kita juga pengen orang-orang yang nanti datang ke Palembang itu merasakan juga bahwa Palembang itu adalah kota yang nyaman, aman, sehingga semuanya image-nya baik gitu ketika nanti mampir ke kota Palembang. Iya. Memang itu salah satu pasti akan menjadi pembicaraan mereka setelah mereka. Betul. Kemarin juga sempat kita udah audiensi bersama Bapak Wali Kota, Bapak Ratu Dewa, tentang menginformasikan tentang kegiatan ini. Jadi beliau juga sangat support atas itu. Kalau tidak ada halangan, mungkin beliau juga akan hadir di acara nanti.
gitu. Karena ini juga seperti yang saya bilang membawa nama baik Kota Palembang sebagai tuan rumah event nasional khususnya di olahraga basket 3x3. Berarti panitia hanya menyiapkan lokasi pertandingan saja ya untuk hal-hal terkait dengan akomodasi segala macam itu masing-masing peserta ya? Iya, yes. Jadi kita hanya menyiapkan venue, terus tapi kita memberikan rekomendasi akomodasi mungkin seperti hotel, transport dan lain-lain itu kita sudah memberikan rekomendasi ke para peserta yang hotel-hotel terdekat dan lain-lain gitu. Terus juga kita akan menjadi tuan rumah untuk kepanitiaan dari Perbasi Pusat. Gitu. Jadi nanti akan karena acara ini adalah acara nasional kan, jadi akan di guide langsung juga oleh Perbasi dari pusat gitu. Jadi ya kita berkolaborasi sih sebenarnya gitu antara event organizer, Perbasi lokal dan Perbasi pusat gitu. Luar biasa ini berarti ya. Ini kan jadi sebuah event yang sangat menarik pasti ya. Nah, selain pertandingan, apakah panitia juga menyiapkan sesuatu acara-acara hiburan gitu? Iya, seperti apa ya, yang sudah kita pernah lakukan di tahun lalu. Jadi kita juga akan menampilkan DJ performers. Gitu. Yes, jadi pertandingan 3x3 itu kan memang dia sebuah pertandingan, tapi vibes-nya itu kan harus tetap apa ya, entertaining gitu. Artinya harus tetap menghibur gitu. Salah satu yang kita sudah pernah kerjakan juga atau sudah kita pernah buat juga di tahun lalu itu pertandingan yang berdampingan dengan DJ performance gitu. Jadi nanti pertandingan-pertandingan khususnya nanti pertandingan-pertandingan yang mengarah ke semifinal dan final itu ya itu akan diiringi juga dengan DJ performance. Iya, luar biasa. Ini kan sebagai hiburan ya. Yes, betul. Tapi memang kalau kita lihat ya pertandingan kita mulai jam 10 sampai jam 10 malam ya. Betul. Itu artinya pertandingan maraton ini perlu stamina dan panitia yang maksimal ini. Gimana itu persiapannya? Betul. Ya, makanya kan di kepanitiaan itu kan kita memang didukung oleh anak-anak muda yang masih energik dan luar biasa gitu ya. Jadi ya memang kita pengen keterlibatan anak muda itu di acara-acara seperti ini harus besar gitu ya. Nggak cuma dari pesertanya, tapi kita secara kepanitiaan juga harus diisi oleh dengan orang-orang muda gitu ya. Selain mereka masih energik dan mereka juga generasi yang kreatif gitu kan. Jadi ya kita sangat berharap event ini bisa sukses lah dari penyelenggaraan dan lain-lain itu bisa kita harus berupaya sebagai tuan rumah dan sebagai kepanitiaan itu acaranya sukses gitu. Dibantu oleh semua sponsor-sponsor yang terlibat termasuk Tribun. Oh iya. Gimana ini? Tentu sebuah event ya sangat sukses bila mendapat apresiasi, kemudian juga disaksikan oleh banyak orang ya. Bahkan bila itu event ditonton oleh nasional gitu. Yes, betul. Ini mungkin perlu menjalin komunikasi yang baik dengan mitra-mitra yang bisa ikut terlibat dalam event ini. Iya, betul. Makanya tadi saya sampaikan kita sih dari acara dan panitia inti atau dari kepengurusan Perbasi dan lain-lain itu merasa sangat berterima kasih sekali gitu ya dengan keterlibatan atau kepedulian dari teman-teman yang sudah support gitu. Kita untuk di event ini gitu. Makanya tadi saya bilang termasuk Tribun. Jadi nanti acara ini juga akan di streaming. Bisa disaksikan melalui streaming YouTube dan itu kita akan kolaborasi bersama teman-teman dari Tribun gitu. Jadi sehingga nggak hanya di keseruan itu tidak hanya terjadi di lapangan, tapi juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang bisa menonton nanti melalui kanal YouTube. Itu yang kita akan kolaborasikan dengan teman-teman yang di Tribun. Karena kan basketball ini adalah sebuah komunitas ya, dan komunitas itu banyak sekali. Iya, betul sekali. Dan penggemarnya juga banyak ya, sama dengan sepak bola. Tapi ketika event itu live kan ditonton oleh banyak orang, ya itu salah satu indikasi bahwa event itu sukses. Tapi hal lain yang perlu diperhatikan juga, mungkin panitia sudah menyiapkan supaya event ini tidak terjadi sesuatu yang
mengundang pro dan kontra atau protes-protes. Nah, bagaimana panitia mempersiapkan semua perangkat-perangkat itu? Ya, kalau kita sih selalu membuat suatu event atau suatu acara itu sesuai dengan SOP yang sudah standar ya gitu. Jadi maksudnya kayak nanti untuk wasit dan lain-lain itu kita kan kerjasama sama induk organisasi. Jadi artinya memang wasit yang terdaftar di Perbasi. Terus wasit bola basket sekarang itu juga terbagi atas 2 wasit, yaitu wasit bola basket dalam bola basket 5-on-5 dan wasit bola basket dalam 3x3. Jadi nanti untuk menjaga semua situasi, kondisi dan lain-lain itu kita juga udah mengkondisikan itu. Bahkan nanti untuk di event nasional itu kita dibantu wasit-wasit yang standarisasinya udah nasional. Jadi nanti dikirimkan dari induk organisasi pusat itu wasit-wasit yang standarisasinya nasional untuk memimpin pertandingan tersebut. Gitu. Dan itu biasanya kan dalam technical meeting dibahas soal itu juga betul. Sehingga tidak mengundang pro kontra. Betul. Hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Seperti itu. Kalau di sepak bola kan ada namanya VAR. Ya. Jadi seperti itu kan untuk menghindari ya. Nah, jadi kalau 3x3 ini apakah ada suatu regulasi yang baru atau yang sudah biasa baru? Enggak sih. Jadi kan kita di Palembang ini lumayan mengikuti perkembangan 3x3 yang ada melalui event-event yang sudah kita pernah buat juga sebelumnya. Jadi sampai dengan sekarang sih so far untuk regulasi, update regulasi dan lain-lain itu semua peserta dan wasit-wasit yang ada di sini sudah memahami. Jadi kita nggak ada kekhawatiran atas itu sih gitu. Jadi harusnya aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Iya, artinya sejauh dia tidak melanggar, tetap ada aturan ya. Yes, betul. Ada aturan ya. Begitu juga tentu ini penonton, namanya di mall ya. Biasanya kan apalagi pertandingan biasanya Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Sekarang dari Senin. Dari Senin ya. Maraton tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, tiap hari ya. Betul. Nah, itu biasanya kan rame gitu ya. Betul. Apalagi Sabtu Minggu ya kan. Betul. Nah, ini juga tentu pengamanan, menjaga suasana yang kondusif itu perlu kan. Ya, betul. Gimana kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait? Yes, kebetulan sih untuk masalah itu kita juga ada koordinasi sama kepolisian setempat dan pengamanan internal dari mall tersebut gitu. Sementara ini sih semua harusnya berjalan dengan lancar gitu. Salah satu alasan kenapa kita mempertandingkan bola basket ada di mall itu biar semua kalangan itu bisa menonton gitu. Jadi kita juga mau memperkenalkan olahraga bola basket itu ke masyarakat yang lebih luas. Jadi memang kesempatan untuk bisa bermain di sebuah mall, mungkin salah satu mall terbesar yang ada di Kota Palembang ini adalah kesempatan yang sangat baik gitu. Tanpa kita sebagai kepanitiaan mengurangi unsur keamanan yang tersedia. Itu juga kita sudah pikirkan dengan berkoordinasi dengan keamanan setempat dan kepolisian yang ada di wilayah setempat. Baik, ada lagi yang perlu Bung Niko sampaikan untuk para peserta atau tim-tim yang akan ikut, atau mungkin nanti setelah itu kita mengundang bagaimana masyarakat bisa menyaksikan langsung ini. Iya, betul. Kalau dari saya ini sebuah kesempatan yang jarang terjadi. Jadi untuk semua pencinta basket, khususnya olahraga bola basket 3x3 yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya, sempatkan waktu karena ini satu rangkaian yang cukup panjang, ada 6 hari kegiatan. Datang ke Palembang Square langsung untuk menyaksikan dan merasakan atmosfer pertandingan yang ada di dalam sebuah mall gitu ya. Walaupun karena ini namanya sebuah pertandingan, pasti kan semuanya akan berusaha memberikan yang terbaik, mau dimanapun dia bertanding gitu kan. Jadi saya rasa ini sebuah tontonan atau sebuah kesempatan yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sudah kita upayakan untuk bisa terjadi atau ada dan hadir di Kota Palembang. Jadi nggak perlu jauh-jauh sekarang kalau mau nonton event nasional, tinggal datang ke PS Mall tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Ya. Pasti menjadi pengalaman yang berkesan.
suasananya itu pasti Yes, heboh ya. betul. Kita kan juga pernah menyaksikan bagaimana para supporter ya. Iya, betul, mendukung Di timnya pinggir lapangan masing-masing itu ya, gitu. pasti berbeda ya. Karena acara ini kan juga diikutin dari anak-anak, mulai dari anak-anak usia 12 tahun gitu ya. Jadi ya sangat seru gitu ya, untuk orang tua, untuk keluarga gitu kan. Ini bisa menjadi tontonan yang baik gitu ya. Jadi bisa ke PS menyaksikan anggota keluarganya bertanding bola basket 3x3. Iya, baik, luar biasa. Tribuners, itu jangan lupa nanti ya, saksikan tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, event 3x3 basketball competition ya di Palembang Square ya. Nanti pasti karena kompetisi ini panjang ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 6 hari, Senin 6 hari. sampai Sabtu. ya, luar biasa. Jadi jangan ketinggalan ya, saksikan dan bagaimana aura menonton pertandingan 3x3 di mall ya. Baik, Bung Niko, demikian luar biasa perbincangan kita. Kita berharap ini event ini akan sukses. Amin. Dan disaksikan oleh banyak orang. Dan tentu targetnya adalah kalau bisa Sumsel juga sebagai tuan rumah juara. Lolos ke grand final Yes, ya. lolos ke Oke, demikian terima kasih Bung Niko Cornelius sebagai project manager dari 3x3 Basketball Competition Palembang. Ya, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kita saksikan pada tanggal 1 sampai tanggal 6. Tribuners, terima kasih bersama saya Hana Fijal.